Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La haula wala quwata illa billah. Wahai pengembara, sebelum kau melangkah, jawablah pertanyaanku. Baiklah. Tanyakanlah Tuan. Apakah yang lebih nyata dari sesuatu yang kasat mata? Baiklah. Yang lebih nyata dari sesuatu yang kasat mata adalah hati manusia. Tuan. Mata bisa ditipu, telinga bisa dikelabui, bahkan panca indera ini semuanya bisa dikelabui. Akan tetapi hati nurani kita tidak akan pernah bisa ditipu oleh hal apapun, Tuan. Benar, kau boleh melanjutkan perjalananmu. Baik, terima kasih Tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam ya. Diam. Oke teman, ada sesuatu hal yang aneh di sini. Kita banding ya. Kita belum bukannya ya. Belum. Tadi itu langsung muncul sih. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama kami Propotista dan Mas Arya, teacher kesayangan kalian, channel misteri. Betul. Bentar, aku sedih ya. Sedih. Iya, Gimana maksudnya? ingat Agus ya. Oh iya, kalau itu sih memang. Allahu Akbar, ya Allah. Kalau saya ngomong kembali lagi bersama kami orang misteri, itu serasa ada yang menusuk. Ya, Mas, betul Mas. Astagfirullah. Allah Akbar. Oke, saya lanjut teman-teman. Ya, kembali lagi bersama kami tim Running Misteri nggih. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih menghibur teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah juga tadi kita juga dihadapkan dengan makhluk yang memang memberikan suatu pertanyaan. Betul. Apa yang nyata namun tidak apa ya? Tidak terlihat. Atau kasat mata. Iya. Memang pertanyaan itu oleh makhluk itu memang makhluk itu saya rasa adalah makhluk yang baik karena saya merasa kegetaran energinya adalah getaran energi yang dingin ya. Betul. Terus lebih dari itu non, tidak lupa juga minta waktunya sebentar untuk kita mendoakan Mas Agus nih di Siti, mudah-mudahan beliau terus tidak mudah Allah Subhanahu wa taala, Amin. serta amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kenapa saya menangis dulu? Saya paling ingat kalau saya bilang kembali lagi bersama kami tim Running Misteri itu Agus yang paling keras ya. Iya, betul Mas. Gitu. Jadi malam hari ini saya mendapati isyarah teman. Saya akan menemui Sunan Bonang yang dimana isyarah itu mengatakan atau ada suara yang mendatangi saya. Itu saya harus menemui beliau di tempat ini. Namun pasti tidak mudah ya. Iya. Seperti hal yang sebelum-sebelumnya saya akan diuji. Seperti itu. Ini saya Bismillah. juga merasakan teman, sekitar sini ada sesuatu yang aneh. Nih.
Allah Akbar. Wala quwata illa billah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa panjenengan ini sosoknya seperti saudara saya? Astagfirullah. Nggak apa-apa ya, kamu usah takut ya. Wahai diriku, apakah kau yakin sedang berjalan di jalan yang benar? Jawab ya. Ya, wahai diriku, aku tidak pernah tahu dengan pasti apakah aku itu benar atau salah. Tetapi selama aku berjalan dengan hati yang bersih dan niat yang lurus, saya percaya bahwa Tuhan akan menuntunku ke jalan yang seharusnya. Betul. Wahai, Ngomong aja. Nggak apa-apa. Kalau tertawa Tetapi tidak apa-apa. bagaimana jika hatimu tertipu? Bagaimana jika kau hanya berjalan karena keinginanmu sendiri? ya, saya akan menerima kesalahanku dan bertobat karena manusia tidak akan pernah benar sepenuhnya. Betul. Tetapi yang penting adalah ia terus mencari kebenaran dengan penuh keikhlasan. Ya, betul ya. Dan terlebih lagi, untuk engkau bayangan Arya, jika kami berjalan di jalan yang salah, tentunya Allah akan memperingatkan kita. Karena di setiap langkah kita selalu bertasbih dan menyebut namanya. Insya Allah Tuhan kami akan mengerti akan hal itu. Betul. Baik, terima kasih. Kami akan melanjutkan perjalanan kami. Allah Akbar. Allah Akbar. Bisa ini muka saya. Allah. Tinggal suara ya. Tiba ada suara lagi loh. Coba katakan yang jelas. Kau bertanya, apa yang lebih kuat daripada pedang tetapi lebih lembut dari sutra? Itu adalah ilmu kebijaksanaan. Pedang bisa melukai tetapi ilmu bisa mengubah hati. Pedang bisa menumpahkan darah tetapi kebijaksanaan bisa menyejukkan jiwa. Pedang hanya bisa menundukkan tubuh tetapi ilmu bisa menundukkan dunia. Nah, dengar suaranya ya. Baiklah. Ya. Semakin ngeri ini Gur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa engkau? Diriku adalah pengujimu. Silahkan duduk, Tuan. Kenapa Tuan ingin menguji saya? Diriku akan mengujimu.
Jika semuanya hilang darimu, apa yang akan kau lakukan? Aku akan kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika aku kehilangan segalanya, maka aku akan kembali kepada satu-satunya yang tidak akan pernah hilang dariku. Dunia ini fana, tetapi Tuhan kekal. Maka selama aku masih memiliki Tuhan di hatiku, aku tidak akan kehilangan apa-apa. Kau telah lulus. La haula wala quwwata illa billah. Baiklah, apakah kau menguji itu? Apakah panjenengan menguji tentang hal itu saja? Ya, Mohon maaf, saya ingin bertanya, Tuan. Di manakah Tuan Bonang, Kanjeng Sunan Bonang berada? sebenarnya beliau ada di sini. La haula wala quwwata illa billah. Mungkin itu saja, anak muda. Walaupun sedikit, cermatilah. Kau memang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allah Akbar. Ya, ternyata beliau ada di sini ya. Beliau siapa? Sunan Kanjeng Sunan. Iya. Ini lampunya gimana ya? Tapi kita sendiri. Nah itu suka kayak gitu mas. Udah. Mati sendiri ya. Tapi kita belum tahu beliau ada di mana ya. Kita sambil tunggu aja di sini ya. Sambil kita duduk-duduk ya. Nah, ya kalau informasi. Iya, kamu duduk depan ya. Oke Lur. Nanti kita sambil lagi aja ya. Ya. Iya. Oke, nanti kita sambil lagi aja Lur. Kita sambil wirid-wiridan dulu. Kita sambil berzikir terlebih dahulu ya. Ya. Kamu dengar suara gamelan nggak ya? Iya. Ah, Lur, duduk dari sana lari ke sini. Jangan gitu ya. Ya suaranya. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Allah Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah. Oke ya. La haula wala quwwata illa billah. Mohon maaf atas kelancangan kami, Eyang Sunan. Tidak apa-apa. Saya merasa merinding, merasa senang dengan suara-suara gamelan seperti itu, Eyang. Iya. Anak muda, Nggih, Eyang.
Siapa namamu? Nama saya Probo, Eyang. Probo. Sudah sejauh ini yang kau melangkah. Tetapi apakah engkau sudah benar-benar mengenal siapa dirimu? La haula wala quwata illa billah. Kanjeng Sunan, mohon maaf, saya hanyalah seorang musafir yang mencari kebenaran dan berusaha menjaga amanah. Jika engkau hanya seorang musafir, lalu siapa yang berjalan dalam dirimu? Jika engkau hanyalah penjaga amanah, lalu siapa yang memberi amanah itu kepadamu? Jika engkau mencari kebenaran, maka apakah engkau tahu di mana kebenaran itu berada? Nggih, Yang. La haula wala quwata illa billah. Banyak orang mencari kebenaran di luar dirinya, tetapi mereka lupa bahwa kebenaran sejati telah ada di dalam hati sejak mereka sejak awal. Kau ingin mencari Tuhan di mana? Jika kau mencarinya di langit, mengapa dia ada di hatimu? Jika kau mencarinya di hatimu, mengapa kau masih merasa jauh? Jadi, siapa sebenarnya dirimu, wahai Probo? La haula wala quwata illa billah. Aku bukan siapa-siapa, Yang Sunan. Tetapi di dalam diriku ada cahayanya. Aku bukan apa-apa. Tetapi di dalam ketiadaanku, aku menemukan keberadaannya. Benar. Kau sudah mulai mengenal jalan ini. Tetapi ujianmu belum selesai. Allah Akbar, kenapa? Ya Allah, kenapa tidak ada cahaya? Tidak ada cahaya. Kenapa saya merasa tidak ada tanah yang saya pijak? Ya, ya, Tidak, ya Allah. tidak ada langit. Tidak ada tanah. Tidak ada suara. Hanya kegelapan. Wahai Probo, apa yang bisa kau lihat sekarang? Aku tidak bisa melihat apa-apa, Kanjeng Sunan. Lalu, apakah kegelapan ini nyata atau hanya ilusi? Kegelapan hanyalah ketiadaan cahaya, Kanjeng Sunan. Bagaimana kebodohan hanyalah ketiadaan ilmu. Sebagaimana gelap bisa hilang dengan cahaya, maka kebodohan bisa sirna dengan ilmu dan kebijaksanaan. Allahu Akbar. Benar. Tetapi ingat,
Ilmu yang hanya ada dalam pikiran tidak akan membawa manfaat. Ilmu harus menjadi cahaya di dalam hatimu, bukan hanya kata-kata di dalam kepalamu. Nggih, ya Sunan. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah. Saya memahami, Lur. Jawaban tidak selalu dalam bentuk kata-kata, bahwa kadang-kadang bijaksana sejati ditemukan dalam diam. Allah Akbar. Allahu Akbar. Kini kau telah mengerti bahwa yang paling banyak berbicara bukanlah yang paling bijak. Nggih, yang Sunan. Allahu Akbar. Saya deg-degan, Lur. Probo, perjalananmu masih panjang. Banyak orang akan memujimu, tetapi jangan biarkan hatimu tenggelam dalam sanjungan. Insya Allah, yang. Banyak orang akan mencacimu, tetapi jangan biarkan hatimu terbakar dalam kemarahan. Insya Allah. Seorang yang berjalan di jalan kebenaran bukanlah orang yang mengejar pujian atau takut pada hinaan. Tetapi dia adalah seseorang yang melangkah dengan tenang. Karena ia tahu bahwa yang ia cari bukanlah dunia, tetapi Tuhannya. Nggih, yang. Bismillah yang kau bawa bukan sekedar pusaka, tetapi ia adalah cahaya yang harus kau gunakan dengan penuh kebijaksanaan. Ingatlah, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar ujian yang akan ia hadapi. Nggih, yang. Jadilah air di sungai yang mengalir tanpa merasa paling tinggi. Jadilah angin yang sejuk yang memberi kehidupan tanpa merasa paling berkuasa. Dan yang terpenting, jadilah manusia yang mengenal dirinya sendiri. Karena siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Nggih, yang. Insya Allah, ya.
Wahai Probo, Nggih, Eyang Sunan. saya akan mengajukan satu pertanyaan terakhir kepadamu. Tetapi bukan pertanyaan biasa, melainkan pertanyaan yang bahkan para cendekiawan pun sering gagal menjawabnya. Nggih, Kanjeng Sunan. Silahkan. Mohon maaf jika nanti jawaban saya salah. Apa yang lebih nyata dari yang tak terlihat? Apa yang lebih kosong dari yang penuh? Dan apa yang lebih penuh dari yang kosong? La haula wala quwata illa billahil azim. Oke Lor, pertanyaan beliau penuh dengan perumpamaan, teman-teman. Bismillah, doakan saya. Mohon maaf sekali, Eyang Kanjeng Sunan. Izinkan saya untuk menjawabnya. Silakan. Yang lebih nyata dari yang tak terlihat adalah hati manusia. Mata bisa ditipu, telinga bisa dibohongi, tetapi hati tidak pernah berdusta. Ketika seorang manusia melakukan sesuatu, mungkin dunia tidak bisa melihat niatnya, tetapi hatinya selalu mencatatnya. Maka apa yang lebih nyata dari yang tak terlihat itu adalah niat seorang manusia. Karena niat adalah hal yang menentukan segalanya, baik atau buruk, walaupun ia tak terlihat oleh mata. Jawabanmu baik, tetapi ujianmu belum selesai. Baik, Kanjeng Sunan. Saya akan menjawab pertanyaan Kanjeng Sunan. Yang kedua, apakah ada sesuatu yang lebih kosong dari yang penuh? Izinkan saya menjawabnya, Eyang. Jawabannya ada, yaitu seorang manusia yang penuh dengan kesombongan. Seorang yang merasa dirinya tahu segalanya, seseorang yang merasa ilmunya lebih tinggi dari yang lainnya. Sejatinya dia adalah orang yang kosong, karena semakin seorang merasa paling tahu, maka semakin sedikit yang bisa ia pelajari. Ibaratnya cangkir yang sudah penuh dengan air kotor. Ia tidak akan bisa menerima air yang jernih. Tetapi jika cangkir itu kosong, ia bisa diisi dengan air yang bersih. Maka orang yang merasa paling penuh dengan kebanggaan dan keangkuhan, sebenarnya dia adalah yang paling kosong. Jawabanmu sangat bagus, tetapi masih ada satu pertanyaan lagi. Nggih, Eyang. Mohon maaf, Eyang. Pertanyaan yang terakhir saya sedikit lupa. Tolong beri saya pertanyaan itu lagi, Eyang. Baiklah. Sekarang saya ingin tahu apa yang lebih penuh dari yang kosong. La haula wala quwata illa billah. Dengarkan teman-teman. Dengarkan teman-teman. Mohon maaf, Eyang, jika saya menjawabnya saya salah. Karena manusia seperti saya masih sangat kurang akan hal ilmu, Eyang. Yang lebih penuh dari yang kosong adalah hati seorang hamba yang berserah diri kepada Tuhannya, Eyang. Seorang manusia yang merasa dirinya kosong dan hina di hadapan Tuhannya, justru dia yang akan dipenuhi dengan cahaya dan rahmat.
Seperti halnya tanah yang rendah, ia akan menampung lebih banyak air. Seperti halnya pohon yang merunduk, ia tidak akan mudah tumbang terpa angin. Maka seorang yang merasa dirinya kosong, dia akan selalu diberi pelajaran baru oleh Tuhan karena hatinya siap menerima. Tetapi orang yang merasa dirinya penuh, dia tidak akan bisa menerima apa-apa lagi karena hatinya telah tertutup. Mohon maafkan saya, Eyang. Probo, engkau telah menjawab dengan baik. Saya tidak peduli dari mana kau berasal. Saya tidak peduli apa gelarmu. Tetapi saya peduli dengan hatimu. Dan hatimu telah membuktikan bahwa engkau memahami jalan ini dengan baik. La haula wala quwata illa billah. Nggih, Eyang. Alhamdulillah jika Eyang Allahu Akbar, jika jawaban saya tidak salah, Eyang. Alhamdulillah. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang merasa melihat, Probo. Nggih, Eyang. Tetapi sejatinya buta. Penuh dengan mereka yang merasa mendengar. Tetapi sejatinya tuli. Penuh dengan mereka yang merasa hidup, tetapi sejatinya mati. Nggih, Eyang. Sebelum aku melanjutkan, apakah kau memiliki rokok, Probo? Ada, Yang. Mohon maaf, Yang. Mohon maaf, apa Eyang rokok, Yang? Ya, Alhamdulillah. Ini, Yang. dulu saya sering. Mohon maaf sekali, Eyang. Mohon maaf, Yang. Biar saya nyalakan, Yang. Tapi saya rokoknya punya seperti ini, Yang. Rasa persis seperti apa yang Bang Hatimin senang, Yang. Iya, saya mengetahui akan hal itu, Probo. Dan mohon izin, Eyang. Apakah saya boleh merokok, Eyang? Silakan. Alhamdulillah. Saya lanjutkan, Probo. Nggih, Eyang. Orang-orang sibuk mengejar dunia, tetapi lupa bahwa dunia hanya permainan yang akan segera berakhir. La haula wala quwata illa billah. Mereka sibuk membangun rumah di atas tanah, Allahu Akbar. di atas tanah yang rapuh. Padahal esok lusa semuanya akan runtuh. La haula wala quwata illa billah. Engkau ingin kaya, Tidak, Eyang. Saya hanya ingin berkecukupan saja, Eyang. Karena saya tahu Allah adalah maha segala-galanya, yang maha kaya. berapa banyak harta yang cukup bagimu? Berapa banyak emas yang bisa kau bawa ke kubur? Jika dunia ini bisa kau miliki seluruhnya, apakah kau bisa membawa sebutir debu pun
ketika ajal menjemput. La haula wala quwata illa billah. Tidak, Eyang, tidak bisa, Eyang. Manusia tidak, makhluk apapun jika mendekati ajal tidak akan terfikirkan untuk membawa hal semacam itu, Eyang. Ya, kau ingin dihormati. Berapa banyak pujian yang bisa menolongmu ketika tubuhmu membusuk dalam tanah. Apakah sanjungan manusia bisa menolongmu ketika malaikat bertanya kepadamu di alam barzah? Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ketahuilah, dunia ini adalah ilusi yang akan menipu siapa saja yang terlalu mencintainya. Dan manusia, mereka tertawa di atas kehancuran mereka sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka berlomba-lomba mengumpulkan sesuatu yang tak bisa mereka bawa. Iya, Eyang. Mereka membenci satu sama lain karena sesuatu yang tak akan bertahan. Mereka mengkhianati, menipu, membunuh demi sesuatu yang akan segera mereka tinggalkan. Allahu Akbar. Mereka berjalan di bumi ini dengan dada yang membusung, seolah-olah mereka adalah raja. Tetapi lihatlah, ketika ajal menjemput, mereka tak lebih dari seonggok daging yang tak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Wahai manusia, apa yang kalian kejar di dunia ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang kalian banggakan? Apa yang membuat kalian angkuh? Kalian mengejar harta, tetapi harta itu hanya akan menjadi milik orang lain ketika kalian mati. Kalian mengejar jabatan, tetapi jabatan itu akan beralih kepada yang lain ketika nyawa kalian diambil. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Kalian sibuk membangun istana, tetapi kalian lupa menggali liang lahat yang akan segera kalian tempati. Seperti anak kecil yang memungut pasir di pantai dan mengira itu emas. Seperti orang bodoh yang menangisi kehilangan bayangannya, padahal ia sendiri yang bersembunyi dari cahaya. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian sadar bahwa hidup ini bukan tentang berapa banyak yang kalian kumpulkan, tetapi tentang berapa banyak yang kalian berikan? Seorang yang dermawan lebih mulia daripada seorang raja yang kikir. Seorang yang rendah hati lebih mulia daripada ulama yang sombong. Seorang yang diam tetapi hatinya dekat dengan Tuhan lebih baik daripada mereka yang berbicara tetapi kosong dari kebenaran. Tetapi lihatlah manusia hari ini. Mereka beribadah bukan karena Tuhan, tetapi karena ingin dilihat manusia. Mereka bersedekah bukan karena keikhlasan, tetapi karena ingin dipuji. Mereka berbicara tentang kebaikan, tetapi hatinya penuh dengan kebencian. La haula wala quwata illa billah. Sungguh, mereka sedang menipu dirinya sendiri. Allah Akbar. Astaghfirullahaladzim. Ketahuilah, kejahatan terbesar manusia bukanlah karena mereka bodoh, tetapi karena mereka merasa paling tahu. Iblis bukan dihancurkan karena kurang ilmu, tetapi karena kesombongan. Fir'aun bukan tenggelam karena kurang kekuatan, tetapi karena kesombongan. Orang-orang yang binasa bukan karena kurang pengetahuan, tetapi karena mereka menolak kebenaran yang ada di depan mata. Maka janganlah kau merasa paling benar. Jangan merasa lebih suci dari yang lain. La haula wala quwata illa billah. Karena ketika kau merasa paling tinggi, saat itulah kau telah jatuh ke dalam kehancuran. Nggih, Yang. Hati-hati dengan ilmu yang kau miliki. Jangan sampai ia menjadi racun yang membunuhmu perlahan. Hati-hati dengan ibadah yang kau lakukan. Jangan sampai ia menjadi beban yang menghancurkanmu di akhirat. Hati-hati dengan lisan. Dengan lisan yang kau ucapkan. Karena bisa jadi itu adalah api yang akan membakar dirimu sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggih, Yang. Jika engkau ingin selamat di dunia dan akhirat, maka jadilah seperti air yang mengalir. Air tidak pernah membanggakan dirinya, tetapi semua makhluk membutuhkannya. Air tidak pernah meninggalkan atau meninggikan dirinya, tetapi ia menghidupkan setiap yang disentuhnya. Air tidak pernah memikirkan siapa yang meminumnya, tetapi ia tetap memberi kehidupan.
Begitu pula manusia sejati. Mereka tidak mencari pujian, tetapi kebaikan mereka dirasakan oleh banyak orang. Mereka tidak memikirkan apakah dunia mengenali mereka, tetapi Tuhan selalu memperhatikan mereka. Mereka tidak takut kehilangan dunia, karena mereka tahu bahwa mereka sedang menuju kehidupan yang lebih kekal. Allahu Akbar. Wahai manusia, kalian menyangka bahwa kalian hidup. Tetapi benarkah itu? Allah Akbar, dengarkan Lur, kata-kata beliau mengiris-iris hati saya Lur. Saya kepengen menangis. Kalian bangun setiap pagi, menjalani hari, mencari makan, bercanda, bekerja, bahkan bercakap. Tetapi apakah kalian benar-benar hidup? Allahu Akbar. Apakah kalian benar-benar hidup? Ataukah kalian hanya bergerak tanpa arah, mengikuti kebiasaan, terjebak dalam rutinitas yang kalian sendiri tidak mengerti? Apakah kalian mengerti untuk apa kalian ada di dunia ini? Ataukah kalian hanya menjalani hidup sekedar untuk hidup? Allahu Akbar. Berapa banyak manusia yang merasa mereka hidup, padahal mereka hanya bernafas tanpa jiwa. Berapa banyak manusia yang tertawa, padahal hati mereka kosong. Allahu Akbar. Berapa banyak manusia yang merasa bebas, padahal mereka diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Ketahuilah, hidup yang sejati bukanlah sekedar bernafas, tetapi tentang bagaimana kau memahami untuk apa kau diciptakan. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Renungkanlah, wahai manusia. Tidakkah kalian sadar bahwa kehidupan yang kalian jalani ini terbalik? Kalian sibuk mengumpulkan harta, tetapi lupa mengumpulkan amal. Kalian sibuk mengejar jabatan-jabatan kalian, tetapi lupa bahwa tanah kubur tidak mengenal pangkat. Kalian sibuk mencari kesenangan dunia, tetapi lupa bahwa dunia ini hanyalah bayangan yang akan sirna. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang jujur dianggap bodoh, tetapi orang yang licik dianggap cerdas. Orang yang banyak bicara diikuti, tetapi orang yang banyak berpikir ditinggalkan. Orang yang zuhud dianggap hina, tetapi orang yang rakus dianggap mulia. La haula wala quwwata illa billah.
Dunia ini sudah terbalik, wahai manusia. Tetapi kalian masih saja berlari, mengikutinya tanpa sadar bahwa kalian sedang menuju kehancuran. Wahai manusia, cucu-cucuku semuanya, kalian menyebut nama Tuhan setiap hari. Tetapi, apakah kalian benar-benar percaya kepadanya? Jika kalian benar-benar percaya kepada Tuhan, mengapa kalian masih takut kehilangan harta? Jika kalian benar-benar percaya kepada Tuhan, mengapa kalian masih mencari kehormatan di mata manusia? Jika kalian benar-benar percaya kepada Tuhan, mengapa kalian masih mendahulukan dunia daripada akhirat? Allahu Akbar. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami dan saudara-saudara kami ya Allah. Sesungguhnya kami merasa bahwa masih banyak saudara kami ya Allah yang seperti itu ya Allah. Allahu Akbar. Kalian berkata bahwa Tuhan adalah Maha Pemberi rezeki. Tetapi kalian takut miskin. Kalian berkata bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih. Tetapi kalian masih sibuk membenci sesama. Kalian berkata bahwa Tuhan adalah Maha Adil. Tetapi kalian masih curang dalam berdagang, dalam bekerja, dalam memperlakukan manusia lain. Allahu Akbar. Eyang, ini adalah tamparan buat kami semua, Eyang. Saya merasa memang banyak saudara-saudara saya yang masih seperti itu, Eyang. Saat ini saya merasa sedih sekali, Eyang. Apakah kalian benar-benar beriman? Apakah kalian benar-benar beriman? Ataukah kalian hanya mengucapkan iman dengan lisan, tetapi hati kalian jauh darinya? Allahu Akbar. Wahai manusia, kalian ingin menjadi baik. Tetapi, apakah kalian siap jika kebaikan kalian dibalas dengan penghinaan? Apakah kalian siap jika kalian menolong seseorang, tetapi mereka justru mengkhianati kalian? Apakah kalian siap jika kalian jujur, tetapi orang-orang justru mencurigai kalian? Apakah kalian siap jika kalian mengatakan kebenaran, tetapi dunia malah menganggap kalian musuh? Allahu Akbar. Insya Allah siap, Eyang. Ingatlah, tidak semua kebaikan akan dibalas dengan kebaikan di dunia ini. Tetapi jika kalian berbuat baik hanya untuk balasan manusia, maka kalian telah menyembah manusia, bukan Tuhan. Allahu Akbar. Dengarkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jika kalian jujur, jangan berharap dipuji.
Jika kalian dermawan, jangan berharap dikenang. Jika kalian membantu orang lain, jangan berharap mereka akan membalasnya. Karena jika kalian berharap pada manusia, kalian akan kecewa. Tetapi jika kalian berharap pada Tuhan, kalian akan bahagia. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Renungkanlah manusia. Nggih, Yang. Berapa banyak dari kalian yang berkata, "Aku akan berubah nanti." Berapa banyak dari kalian yang berkata, "Aku akan bertaubat nanti." Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Tetapi Allahu Akbar. apakah kalian tahu kapan nanti itu akan datang? Allahu Akbar. Apakah kalian tahu bahwa ajal akan menjemput? Apakah kalian yakin bahwa kalian masih memiliki hari esok? Pikirkan, apakah masih memiliki hari esok? Tidakkah kalian lihat banyak orang yang sehat tiba-tiba dia meninggal? Banyak orang yang kaya tiba-tiba jatuh miskin. Banyak orang yang kuat tiba-tiba tak berdaya. Dunia ini bukan tempat yang abadi, manusia. Jika kalian menunggu untuk berubah, maka ketahuilah bahwa dunia tidak akan menunggu kalian. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Nggih, Yang. Mudah-mudahan saudara saya semua mendengarkan akan hal ini, Yang. Ya, wahai manusia, sampai kapan kalian akan terus tidur dalam kelalaian? Sampai kapan kalian akan menunda-nunda untuk menjadi lebih baik? Sampai kapan kalian akan terus menipu diri sendiri bahwa kalian masih punya banyak waktu? Allahu Akbar. Bangunlah. Bangunlah sebelum semuanya terlambat. Nggih, Yang. Perbaikilah niatmu sebelum ajal menjemput kalian. Kembalilah kepada Tuhan sebelum dunia ini menipumu lebih jauh. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu nanti. Karena nanti mungkin tidak akan pernah datang. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Nggih, Yang. Ingatlah, Probo. Nggih, Yang. Dunia ini hanya sementara. Segala yang kalian lihat, segala yang kalian genggam, segala yang kalian kejar, semuanya akan sirna. Tetapi ada satu hal yang akan tetap ada bersamamu, yaitu amal dan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan tertipu oleh dunia, karena dunia hanyalah fata morgana. Jangan terlena oleh nafsu, karena nafsu hanyalah api
yang akan membakar dirimu sendiri. Jangan menunda untuk berubah, karena waktu tidak akan menunggumu. Dan yang terpenting, jangan menjadi manusia yang hidup tanpa makna. Karena jika kau hidup tanpa tujuan, maka kau tidak lebih dari bayangan yang hilang dalam kegelapan. Nggih. Pergilah, Probo, dan jadilah cahaya bagi dunia yang sedang tenggelam dalam kegelapan ini. Nggih, Eyang. Doakanlah saya, Eyang. Doakanlah semua cucu-cucu Eyang. Semua yang mendengarkan tentang hal ini. Saya merasa tertampar, Eyang, karena masih banyak saudara-saudara saya yang mungkin memikirkan hal semacam itu dan memiliki pemikiran seperti itu, Eyang. Sudahlah. Berikanlah saya suatu petunjuk, Eyang, untuk selalu menjadikan saya menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, sudahlah. Renungkanlah Nggih, Eyang. apa yang sudah saya ucapkan, saya sampaikan kepada kalian. Nggih, Eyang. Lanjutkan perjalananmu, Probo, Nggih, Eyang. karena masih banyak ujian-ujian yang akan selalu datang kepada dirimu. Nggih, Eyang. Apakah saya harus menemui wali lagi, Eyang? Tentu saja. Mereka semua sudah menantimu. Nggih, Eyang. Terima kasih, Yang Sunan. Saya akan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum mana ya? Gimana, Mas? Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Lur. Saya merasa tertampar sekali, teman. Allahu Akbar, beliau memberikan wejangan yang sangat panjang. Allahu Akbar. Wejangan yang sangat luar biasa. Lu tadi minum di sini apa ya? Minum ya. Ini. Nah, itu. Sedulur semuanya, hari ini kita telah mendengar wejangan dari Sunan Bonang, nggih Lur. Dan jujur, wejangan ini bukan sekedar kata-kata, tapi tamparan bagi kita semua, teman-teman. Berapa lama lagi, Lur? Bagi kita, berapa lama lagi bagi kita akan menipu diri sendiri, Lur? Berapa lama lagi kita akan menunda untuk berubah, teman-teman? Sampai kapan kita akan terus mengejar dunia yang fana, Lur? Tetapi lupa pada kehidupan yang hakiki. Hidup ini bukan tentang berapa banyak yang kita kumpulkan, teman-teman, tetapi tentang berapa banyak yang kita tinggalkan sebagai kebaikan, Lur. Jangan berharap dunia akan selalu membalas kebaikan kita, karena sejatinya kebaikan bukan untuk diuji atau untuk dipuji manusia,
tapi untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Dan yang paling penting teman-teman, jangan menunda untuk berubah, karena waktu tidak akan menunggu. Ayo lur, buka mata dulu semuanya, buka mata teman-teman semuanya. Sebelum dunia menipu kalian lebih jauh, perbaikilah niat kalian teman-teman. Jadilah cahaya di tengah kegelapan yang semakin pekat ini lur. Ayo lur, sadarkan diri teman-teman semuanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan ini teman-teman. Dan jadilah cahaya lur untuk teman-teman semuanya, pada saudara-saudara teman-teman semuanya. Jangan sekedar mendengarkan juga, jangan pernah mendengarkan juga apa yang telah beliau sampaikan teman-teman. Tetapi mari kita renungkan dan kita amalkan sebelum semuanya terlambat. Karena hidup bukan sekedar bernafas, tetapi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kembali kepadanya. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin begitu saja teman-teman, kita malam hari ini sudahi dulu ya. Kita sambung besok lur. Dan mungkin setelah video ini tayang, nanti video tentang Mas Arya diuji akan diupload ya. Insya Allah ya. Itu sebelum video itu, sebelum Al-Akbar. Udahlah, jangan itu. Video itu sebelum Mas Agus berpulang ya. Iya, betul. Mungkin begitu teman-teman. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang mau maharkan pusaka bismillah, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang ada di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.